satu pertanyaan gitu Spill ya. Kira-kira isi dalam tas seorang Rina Hasyim tuh apa ya kalau dibawa sehari-hari? Kalau aku sih sepertinya bawa batu deh. Nggak mungkin bawa berat, Bo. Buat nahan pup kan ya di jalan. Nggak Misalnya gitu lagi mau konsepnya, syuting, nggak ada gitu. bintang tamu gitu daripada aduh kebelet bawa batu gitu misalnya. Bisa kan? Tapi ya hak pribadi sih ya. Tapi yang pasti kalau seorang aktris legendary seperti seorang Rina Hasyim, katanya nih pemirsa suka bawa gula aren buat cemilan. Tunggu, gula aren tuh buat ngaduk misalnya sama kopi gitu kan bisa juga. Bisa jadi. Iya kan sama roti bisa juga. Ini kok cemilannya gula aren? Iya, jadi nggak ya mungkin saya nggak tahu ya apa kalori di gula aren itu lebih rendah daripada gula-gula lainnya. Bisa jadi, cuman tuh biasanya kan orang kalau cemilan tuh coklat, permen gitu kan. Itu dia, chips, bukan kalorinya gitu. banyak. Itu dia ya, mungkin gula aren lebih rendah kali ya. Nah, ini luar biasa. Dan juga ternyata pemirsa seorang aktris senior seperti ini juga punya koleksi aksesoris yang banyak banget. Ya iyalah udah puluhan tahun bekerja ya. Itu mah ada satu lemari, ada satu mobil, isi aksesoris semua. Oke, seperti apa berita lengkapnya nanti kita lihat sama-sama ya. Tapi saat itu kita pamit dulu pemirsa. Nanti balik lagi hadir ya Van ya. Betul, nanti siang pastinya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Dadah. Di usia tak lagi muda, Rina Hasyim tak kehilangan daya magis di dunia peran. Sebagai artis kawakan, wajahnya sudah tidak asing lagi di layar kaca. Sosok legendaris yang mulai melejit namanya di era tahun 70-an tersebut, hingga sekarang masih jadi langganan memainkan peran ibu dan nenek. Tak pernah kehilangan semangat, Rina Hasyim masih energik melakoni sejumlah pekerjaan. Bahkan saat melihat paras dan simpul senyum yang selalu menghiasi wajahnya, tak banyak barangkali yang menyangka jika sang artis sudah berusia 77 tahun. Dan dengan caranya, Rina Hasyim tunjukkan salah satu rahasia awet muda. Tak perlu ke pusat kecantikan, tak perlu pula perawatan ekstrim. Rina Hasyim cukup gunakan bedak langganan yang sudah digunakan sejak dulu kala. Harganya murah meriah, cukup Rp20.000 saja. Cocok dengan kulit saya. Saya maaf saja, saya nggak cocok dengan merek-merek mahal. Jadi merek murah aja. Berapa sih tante kalau boleh tahu harganya? Ini 15.000. Serius? Itu dari dulu pakainya itu? Saya beli yang sekarang packingnya begini. Supaya kalau saya ke pesta agak lumayan, biarnya kalau saya buka udah bagus. Oh, padahal murah ya? Kalau dulu ngumpet-ngumpet saya. Nggak mau kelihatan. Kalau sekarang oke, mari kita lihat begini. Itu bedak apa? 15.000. Sekarang 20.000 ya kalau nggak salah. Oh, naik ke 5.000 ya? Ini macam-macam warnanya. Tapi nih, mau warna ini tuh. Merah hati gitu ya? Iya, merah hati atau agak pink-pink sedikit. Ada dua macam warna tuh. Begini, satu lagi. Saya bisa begini, tuh begini sayang. Itu yang dari dulu nyaman makainya, Tan? Iya, sampai sekarang. Melihat barang bawaan Rina Hasyim, bukan hanya bedak dan lipstik andalan yang tak boleh ketinggalan. Ada satu barang lagi yang wajib dibawa kemana saja. Dan saat memperlihatkannya, siapa saja barangkali bertanya-tanya. Apa gerangan isi kotak kecil yang ditunjukkan Rina Hasyim di depan sorot kamera? Itulah gula aren yang bahkan sering dikonsumsi kudapan tanpa dicampur air sama sekali. Saya nomor satu hidup ini tidak pernah lupa dengan Apa itu? gula merah aren. Buat apa itu? Nah, lu semua ini penting minum ini. Makan, bawa aren, bukan gula kelapa. Gula aren. Kalau kamu makan ini, capek-capek badan, lemes-lemes, makan satu begini, minumin air hangat. Tunggu 5 menit, 10 menit, semangat. Ini yang bikin aku hidup. Dan ini sudah beberapa orang aku kasih, dan pernah kejadian banyak orang, saya kasih begini, sehat semua. Ya dimakan kayak permen. Oh, punya. Punya aja, itu ada tegomis entah. Usia boleh tua, tapi soal gaya, Rina Hasyim tetap on point di setiap kesempatan. Aneka perhiasan melingkar di leher dan pergelangan tangan. Semua ini bukan sekedar untuk strata sosial, tapi juga sebuah investasi. Dan soal pernak-pernik penunjang penampilan, Rina Hasyim mengaku paling hobi mengoleksi. Saking banyaknya aksesoris di rumah, Rina Hasyim mengaku sering membagikannya secara cuma-cuma pada orang-orang di lokasi syuting. Istilahnya begini, ke gereja juga begitu. Maaf ya, saya ke gereja. Kalau ke gereja juga begitu, karena begini, untuk saya pikir, masa kalau ke pesta perkawinan, saya bisa dandan gini-gini, ya ke gereja juga kita mau menghadap Tuhan, enggak apa-apa. Saya juga berdandan, begitu. Kalau aksesoris ya, sampai saya sudah bahasa di orang film, saya bagi-bagi, ambil aja nih, saya udah nggak pakai apa. Senang saya. Dulu kalau aksesoris, kalau bisa kayak nih, segede gini nih. Iya, benar.
benar segede gini. Anting dulu kan kalau zaman saya masih muda, wah segini nih kayak panci goreng itu. Kalau saya, maaf ya, siapa sih orang nggak suka berlian, saya tanya. Tapi kalau saya dikasih, oke. Tapi kalau beli nggak. Karena apa? Kalau berlian, misalnya kita nggak ada duit, kita mau jual lagi. Itu kan hitungannya lain. Tapi kalau emas begini, ini saya selalu cuma bilang, bikin kayak berlian ya. Tapi bukan berlian. Mengkilat-mengkilat aja kayak berlian, tapi bukan berlian. Yang penting kena cahaya, apalagi di kamera tuh. Cukup. Puluhan tahun berkecimpung di industri hiburan, jalan Rina Hasyim bersentuhan dengan industri peran bermula dari sebuah kebetulan. Dulu ia bekerja di salah satu agen travel dan kemudian diajak salah satu teman ikut mencicipi dunia peran. Disinilah sebuah cerita tak terlupa hadir dan masih memecah tawanya hingga sekarang. Teman saya yang bawa saya untuk main, udah meninggal tuh semua. Jadi kita lagi dialog, oh begini main film. Latihan lah kita nih ceritanya dialog, oh begini tuh, oh begini gitu. Begitu saya lagi enak ngobrol, istilahnya dulu ada close up, apalah gitu-gitu. Aduh. Tiba-tiba ada, kan rame manusia nonton tuh. Tiba-tiba ada, dulu becak kan bisa lewat di mana, dalam zaman saya. Becak lewat, tiba-tiba ada yang teriak gini. Bu, itu Tante Rina lagi syuting mati. Saya langsung begini. Kakak dulu, aduh itu ada orang yang lewat manggil saya. Suaminya bosku. Pak Kosim namanya. Anaknya lihat saya belum minta izin.